Setelah dibantai oleh Malaysia, media Vietnam malah menyindir timnas Indonesia, bukannya fokus sama kekalahannya sendiri. Analis Vietnam bilang Indonesia belum selevel Malaysia. 1 Juli Indonesia akan melawan Malaides. Nah ini kita harus buktiin ya, kita harus bantai ya minimal 4-0 nih biar. Inilah guys dari hasil karma tidak respect ya. Kita lihat videonya guys. Oh, rupanya koyak juga ya. Haters Indonesia dengan aku, suara aku gelak. Apes bener malam ini capek-capek latihan malah dapat lawan model begini. Ini sudah menit ke 90 saya belum pernah sentuh bola. Rokok sudah habis sebungkus. Aku tak boleh nak brand lah. Aku heran sangat-sangat ni. Malaysia menang lawan Vietnam. Kenapa pula haters Indonesia tersakiti? Balik malah koyak kayak gitu ya kayak. Malaysia menang melawan Vietnam. Kenapa yang tersakiti malah fans Indonesia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya robbal alamin. Oke geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nge-reaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video ya geng ya. Supporter fan ataupun sepak bola Malaysia ya geng ya mengeson balik kepada fan sepak bola Indonesia koyak geng, kayak gitu ya geng ya. Malaysia menang melawan Vietnam, fan Indonesia tersakiti. Kenapa geng kayak gitu? Kenapa tersakiti? Padahal kalian duluan menyindir mengolok-olok negara Malaysia dengan sebutan Malaysia Des lah, Malaysia takkan menang lah, Malaysia di bawah Indonesia. Terus kalau dibalas geng ya dengan prestasi yang dilakukan Malaysia saat ini geng, kalian koyak, kalian merasa paling tersakiti, kalian merasa paling tidak direspeki, kalian merasa paling dizolimi dan lain sebagainya. Kenapa kayak gitu Anda koyak, minum air putih. Oke, nggak usah berlama-lama. Tentunya kalian sudah penasaran, beberapa video Ikinya akan putar buat kalian. Jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa mau benda, silahkan komen di bawah. Janji, jangan begadang. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Dihajar Jepang setengah lusin gol, media Vietnam sebut Indonesia tak akan lolos Piala Dunia. Kekalahan memalukan atas Jepang dengan skor 6-0 nyatanya membuat negara-negara di Asia Tenggara pada heboh dan memberi sindiran. Salah satunya adalah media asal Vietnam yang menyebut jika publik Indonesia terlalu berlebihan, memanjakan, hingga mendewa-dewakan skuad timnas Indonesia yang membuat para pemain cepat puas dan lupa diri. Alhasil Indonesia babak belur di tangan raksasa Asia Jepang, usai sebelumnya disanjung-sanjung setelah menang lawan Cina. Atas hal itu, media Vietnam beranggapan jika Indonesia tak akan pernah bisa lolos Piala Dunia. Setelah dibantai oleh Malaysia, media Vietnam malah menyindir timnas Indonesia, bukannya fokus sama kekalahannya sendiri. Analis Vietnam bilang Indonesia belum selevel Malaysia. Katanya, kalau Indonesia ketemu Malaysia, bakal kewalahan dan bisa dicukur habis oleh Malaysia. Mereka memuji Malaysia karena udah kayak main ala Eropa. Mereka udah kalah, tapi malah meremehkan kita. Ingat baik-baik, Garuda mungkin diam, tapi kalau terbang, semua mata bakal tertuju. Breaking news guys, ya ini adalah jadwal timnas Indonesia U23 di Piala AFF. Nah, Indonesia akan lawan Brunei di tanggal 15 Juli, ya terus akan lanjut lawan Filipina di tanggal 18 Juli. Nah ini big match guys ya, di tanggal 21 Juli Indonesia akan melawan Malaides. Nah ini kita harus buktiin ya, kita harus bantai ya minimal 4-0 nih biar mereka tuh pada diem. Oke, semangat ya Garuda Muda. Jika Malaysia melawan Indonesia, saya merasa Indonesia tidak akan mampu bersaing. Quang Huy, Pundit Vietnam, luar biasa ya. Harimau Malaya ya, jauh lebih bagus daripada timnas Indonesia. Apakah benar teman-teman? Inilah guys dari hasil karma tidak respect ya. Kita lihat videonya guys. Tidak respect ya. Kalau dibalas taunting tidak respect. Seneng ya 2-0 ya. Padahal kita respect loh.
Mantep ya, iya. Kami tahu Jawa sama Rodrigo Holgado yang golin tuh. Ya senang kan, senang ya. Senang ya. Siap, 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 siap. Oh, rupanya koyak juga ya haters Indonesia dengan aku. Suara aku gelak. Rata-rata video aku dekat YT habis korang react ke. Apa-apa pun tahniah kepada pasukan bola sepak wanita kerana berjaya mengalahkan Malaysia 4-0. Memang terbaik. Jadi, pasukan timnas Indonesia yang lelaki pun menang juga dengan Jepun. Bukan tak menang, iaitu menanggung kekalahan. Apes bener malam ini capek-capek latihan malah dapat lawan model begini. Ini sudah menit ke 90 saya belum pernah sentuh bola. Rokok sudah habis sebungkus, kopi 4 gelas. Tahu begini saya bawa bantal. Di Vietnam, Quang Huy mengatakan sekarang timnas Indonesia tak akan bisa saingi Malaysia. Ini Bola sepak timnas Indonesia belum tentu mampu bersaing dengan pasukan Malaysia. Ini bukan aku yang cakap, ini pakar analisis bola sepak Vietnam, iaitu Quang Huy. Jadi korang janganlah sentap je nak marah-marah Vietnam, jangan marah aku. Kalau aku yang cakap nanti kan umpama masuk bakul angkat sendiri. Yang penting jangan koyak. Aku tak boleh nak brand lah. Aku heran sangat-sangat ni. Malaysia menang lawan Vietnam. Kenapa pula haters Indonesia tersakiti? Kenapa? Dah korang kalah dengan Jepang. Korang marahlah dengan Jepang. Kenapa marah dengan kami? Kami biasalah nak pergi ke Piala Asia. Yang korang ni dah lolos ke 4. Fokusnya di situ. Fokus. Jangan bantai pihak kami nak buat apa. Betul tak? Kau fikir logik betul. Marah Jepang. Jangan marah kami. Ya. Yang paling penting, jangan koyak. Memang geng, kalau pasal bola ya geng ya, nggak akan ada habisnya geng. Namun yang ikinya membuat pelik ya geng ya, dari fans sepak bola Indonesia. Awalnya menyinggol duluan kepada Malaysia, setelah disenggol balik malah koyak kayak gitu ya geng. Malaysia menang melawan Vietnam. Kenapa yang tersakiti malah fans Indonesia? Itulah pernyataan daripada abang fans daripada Malaysia kayak gitu ya geng ya. Ya biasa lah geng ya, kalau pasal bola ini antara kedua negara selalu ricuh dan selalu ribut ya geng ya. Pasal bola namanya juga pasti mendukung timnas masing-masing ya geng ya. Namun pemicuannya itu pasti daripada segelintir orang ataupun orang-orang tersebut, ataupun juga daripada netizen juga kayak gitu ya geng ya. Ya sudahilah pergaduhan ini kayak gitu ya geng ya. Namanya juga sepak bola. Kalau tak bergaduh di sepak bola, bergaduh di di game kayak gitu geng ya, di gamers ataupun di apalah, itu udah biasa sekali. Dan sekarang yang paling penting ini kita memajukan ekonomi kita. Masa kalah terus dengan negara Malaysia pasal ekonomi geng? Masa IQ di bawah rata-rata geng? Masa pemikirnya cetek kayak gitu terus geng? Malu. Nah ini yang patutnya kita malu geng. Kalau bola sepak itu udah ada pengurusnya. Kalah menang ya main lagi tetap geng. Namun kalau kesejahteraan rakyat, kalau kita kalah habis geng. Negara kita semakin jadi negara termiskin di dunia geng. Makanya geng, jangan menghina kalau tak mau dihina. Jangan merendahkan kalau tak mau direndahkan. Nanti yang paling tersakiti sendiri kayak gitu ya geng ya. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Mungkin video ini bermanfaat ataupun tidak bermanfaat, terpulang kalian saja. Ikinya pamit undur diri dulu. Apa-apa benda kalian boleh tulis di kolom komentar sepuas kalian, sepuas hati kalian. Tanji jangan bergaduh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi kita di mana di next video. Bye bye.